dan berubah menjadi kehidupan yang kekal. Salib Kristus membalikkan hidup manusia yang di bawah kutuk karena dosa, diubah menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam berkat-berkat Tuhan. Salib Kristus mengubah keadaan yang tanpa harapan menjadi hidup yang dijamin, bukan hanya punya pengharapan, tapi dijamin di dalam pengharapan. Bapak Ibu, pengorbanan Kristus itu luar biasa. Dengarkan ini, supaya Anda dan saya tidak perlu menderita lagi. Dia ambil penderitaan kita, Dia ambil kegagalan kita, Dia pikul dalam hidupnya. Dia yang sebetulnya tidak harus mengalami penderitaan yang sedemikian mengerikan, Dia ambil dari kita, Dia pikul dalam hidupnya. Harapannya supaya kita tidak perlu memikulnya lagi. Itu sebabnya Bapak Ibu, menjadi satu kalimat yang lebih operasional, yang kita bisa mengerti lebih gampang. Apa itu? Kita baca Roma pasal 6 ayat yang keempat. Hari Minggu kita sudah melihat bagian ini, bisa jadi mengajak kita membaca. Namamu disisipkan, namamu diucapkan oleh Yesus. Saya berdoa Anda dengar sebutan namamu. Saya berdoa Anda dengar bahwa engkau masih diperhitungkan oleh Yesus. Walaupun kau sudah jatuh di dalam kegelapan yang paling gelap. Sama seperti Petrus, bukan hanya kepada murid-murid, tapi ditambahkan dan kepada Petrus. Manusia menilai masa lalu. Hari ini saya merasa Yesus hanya melihat suatu hari engkau akan mengalami pemulihan. Satu hari hidupmu akan menjadi baru. Dan dengar baik-baik, satu hari Dia akan berkata kepadamu, "Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia." Seorang hamba dan seorang motivator, Bapak Ibu. Tapi saya percaya inilah sebetulnya adalah terjemahan aplikasi dari Alkitab, bahwa failure is an event, not a person. Kegagalan itu adalah sebuah peristiwa, tapi bukan orang. Benar engkau pernah gagal, benar engkau pernah jatuh, benar buktinya ada, benar kejadiannya terekam, benar. Tapi itu hanya event, itu hanya peristiwa. Manusia mungkin menghubungkan peristiwa itu dan memberi label pada dirimu. Manusia mungkin menghubungkan kebodohanmu dan kegagalanmu dan mengatakan engkau kotor, engkau najis. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Dia tidak pernah menghubungkan event dengan person. Kejahatan, dosa, kegagalan adalah peristiwa. Tapi orang-orang di dalam Yesus selalu menerima kasih dan pengampunan dari Tuhan. Terima dalam hidupmu. Engkau jatuh, ya. Dan jangan terlalu pusing. Waduh, kok saya jatuh? Waduh, kok saya gagal? Petrus kurang apa, Bapak Ibu? Dia murid yang luar biasa. Dia murid yang lebih depan daripada yang lainnya. Yesus punya 12 murid, tetapi bakti kepada bagaimana penciptamu melihat engkau. Saudara, kalau Anda seorang karyawan dan Anda membuat perhitungan yang salah dan perusahaan dirugikan, Anda salah, teman-temanmu mungkin mengejek engkau. Dan mungkin teman-teman membodoh-bodohi kamu tuh bodoh betul, kok bisa ngitung keliru seperti itu. Ya, itu benar, itu terjadi. Tapi dengar ini, sepanjang pimpinanmu memahami dan mengampuni, selesai. Setuju dengan saya? Setuju dengan saya? Apa kata orang, masa bodoh? Sepanjang pimpinan mengatakan oke, terus, tidak ada masalah. Yesus bukan pimpinan kita, Yesus pencipta kita. Dan Yesus bilang apa, saudara? Ya, demikian berlimpah kebaikannya kepada kita, sehingga Dia menghapuskan segala dosa kita. Tapi Dia tidak bisa menghapuskan begitu saja. Dia harus menghapuskan dengan darah anak
haknya. Dan ketika dosa sudah dihapuskan, yuk semua baca kalimat terakhir sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan karena ini keras, aduh, nadanya naik. Saya mulai tadi ngomong teriak keras Bapak Ibu. Oke, sama-sama, mantap. 2, 3. Dan karena dialah kita diselamatkan. Katakan amin. Darahnya. Dan karena dialah kita diselamatkan. Saya berdoa ayat ini terukir sehingga Anda tidak terus hidup dalam intimidasi. Anda tidak hidup di dalam ketakutan dan kekalahan. Dan iblis punya ruang yang begitu besar untuk memporak-porandakan perjalanan hidupmu. Kasih Yesus lebih besar daripada pelanggaran kita. Dan kasih Yesus, dengar ini, kasih Yesus tersedia secara pribadi dan secara khusus, personal and private. Ampuni saja. Sombong sekali. Ngaku, Tuhan aku salah. Anda tahu ceritanya Petrus toh? Ketika dia menyangkal ayam berkokok 2 kali, Yesus memandang kepada Petrus. Lukas berkata bahwa dia pergi keluar, dia nangis, wept bitterly. Dia nggak cuma bilang begini, oh bener ya yang Yesus bilang bener ya. Enggak, saudara. Umat Tuhan, orang berdosa jangan sombong. Yang percaya katakan amin. Umat berdosa jangan angkuh. Umat berdosa harus ngaku, Tuhan aku salah, Tuhan ampuni aku. Dan waktu Anda mengaku dosa, dengar baik-baik, dia janji. Dia nggak berkata semoga, dia tidak berkata mudah-mudahan, dia tidak berkata nanti aku pikir-pikir ya, dia nggak berkata mana kebaikanmu. No, dia hanya berkata bahwa kalau engkau mengaku dosa, dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Anda yang kuat, tolong yang lemah. Anda yang kuat, ulurkan kepada yang lemah. Beritahukan Yesus yang pernah memulihkan engkau, Yesus juga bisa pulihkan orang yang sedang tertelungkup. Karena itu, bila engkau sudah bertobat dan kembali kepadaku, teguhkan iman saudara-saudaramu. Ini pesan Tuhan buat kita semuanya. Mari kita semua saling menguatkan satu dengan yang lain. Yesus sebentar akan datang kembali. Kalau dia datang, dia mau kita semua berdiri teguh, tegak, menantikan kedatangannya. Baik Bapak Ibu, saya tutup dengan sebuah tulisan. Ingat baik-baik bagian ini. Success is not final. Sukses bukan akhir segalanya.